Beatrice mengerutkan wajahnya begitu selesai membaca surat dari Marquis Verdal. Isinya disampaikan dengan bahasa yang sangat sopan, namun maknanya jelas dan menusuk. Pria itu dengan halus menegaskan bahwa dia tidak berniat bertemu dengannya, apalagi mengizinkan hubungan Beatrice dengan Kellen. Apalagi sampai merestui sebuah pernikahan. Sebuah penolakan yang dibungkus rapi, licik, seperti rubah tua yang berpengalaman. Namun amarahnya segera mereda ketika melihat sosok Kay di hadapannya yang menatapnya dengan ekspresi cemas seperti anak anjing besar yang takut dimarahi. Tanpa sadar, sudut bibir Beatrice terangkat. Dia menahan diri dengan susah payah agar tidak langsung memeluk dan mengacak rambut lembutnya. Kay mendekat, menyandarkan kepalanya di pangkuan Beatrice dengan manja, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Dia berjanji akan mencoba untuk membujuk ayahnya dengan baik. Setelah itu, dengan gerakan yang begitu alami, dia mengecup punggung tangan Beatrice, bahkan sempat menjilatnya. Sensasi aneh itu membuat panas merambat naik ke wajah Beatrice, dan dia mengumpat dalam hati betapa berbahayanya pesona kekasihnya sendiri. Dorongan yang sulit ditahan membuat Beatrice akhirnya memanggil Kay dan menyuruhnya untuk membuka pakaian. Dengan wajah malu, Kay pun menurut. Saat kancing seragamnya terbuka dan garis leher serta tulang selangkanya terlihat, Beatrice menelan ludah, membayangkan pemandangan tubuh yang begitu menggoda. Namun sebelum pikirannya melayang lebih jauh, ketukan keras di pintu memecah suasana, disertai dengan laporan mendesak yang datang. Sudah 5 hari sejak Jubilian tiba di wilayah kekuasaan keluarga mereka. Dia merasa senang melihat perubahan yang terjadi setelah masukan dari inspeksi sebelumnya. Jika semuanya berjalan seperti ini, wilayah mereka akan berkembang pesat dan tidak akan kalah makmur dari daerah lain. Namun di tengah kepuasan itu, bayangan Max kembali muncul di benaknya. Surat-suratnya yang terus terang menyatakan kerinduan membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa berlama-lama di sini. Saat Jubilian tenggelam dalam lamunan, ayahnya memanggilnya dan memuji caranya mengelola wilayah. Jubilian tersipu, merasa pujian itu berlebihan, tetapi ayahnya tersenyum cerah dan mengatakan bahwa kini dia ingin lebih serius memperhatikan wilayahnya dan berharap Jubilian mau membantunya. Permintaan itu membuat Jubilian terkejut. Di satu sisi, Max sedang menunggunya. Namun di sisi lain, ayahnya tampak ragu, seolah takut memaksakan keinginannya pada Jubilian. Melihat ekspresinya yang sedikit sedih, Jubilian segera mengangguk dan menyatakan kesediaannya. Senyum lega ayahnya dan usapan hangat di kepalanya membuat Jubilian merasa sangat senang. Dia ingin memenuhi harapan ayahnya dan menjadi penerus keluarga yang baik. Jubilian menyadari bahwa dia bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan sebelumnya. Bahkan dia berniat menggunakan sihir jika diperlukan, demi membantu ayahnya membangun wilayah ini menjadi yang terbaik. Max yang membaca surat dari Jubilian mengetuk meja di kantornya dengan mata gelisah. Entah mengapa, dia teringat pada gurunya yang sepertinya menentang pernikahan mereka. Dia mengerti gurunya ingin tinggal lebih lama karena akhirnya impian lamanya terpenuhi dan dia bisa bersama dengan putrinya. Namun gurunya pasti ingin menghabiskan waktu bersama Jubilian sebanyak waktu mereka yang telah hilang. Dan mungkin dia ingin mengajaknya tinggal di sana selamanya. Kepalanya mulai memanas setelah memikirkan sampai sejauh itu. Wilayah Floyen hanya membutuhkan waktu 4 jam perjalanan. Jadi, Max berniat pergi melihat wajah Jubilian sebentar, agar gadis itu goyah dan cepat kembali. Tepat ketika Max, yang kesabarannya telah habis berdiri, Dennis mencoba menghentikannya, diikuti oleh Fresia dan juga Hampton. Ketika mereka menyadari bahwa Max berniat pergi diam-diam sebelum penobatan, suasana pun menjadi tegang. Max bersikeras bahwa dia belum diangkat menjadi kaisar, jadi dia ingin melakukan apapun yang dia mau. Max dengan cepat meninggalkan ruangan dan meninggalkan orang-orang di belakangnya. Namun hanya Hampton yang seorang transenden mengejarnya dengan gigih. Tinju Hampton melayang ke arah Max.
Max yang menahan tinju dengan aura kuat itu mengerutkan wajahnya dan menatap Hampton yang berani menyerangnya. Hampton hanya tertawa. Itu dia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya. Karena jika Max melarikan diri seperti ini, reputasinya akan jatuh ke tanah. Max tertawa sinis dan menatap Hampton. Kedua transenden itu bergegas maju dan mulai bertarung. Meskipun mereka sama-sama transenden, ada perbedaan tingkatan. Dan putra mahkota Maximilian jelas lebih kuat dari Hampton. Tepat ketika Hampton mendesis pelan, suara penuh amarah memanggil nama Max. Peran Hampton sejak awal memang hanya untuk mengulur waktu. Dia menelan ludah melihat bentuk petir yang menakutkan yang menyambar ke arah Max. Beatrice yang menatap Max dengan mata marah, tampak penuh niat membunuh. Tapi Maximilian yang selamat dari petir mengerikan itu tampak lebih seperti monster. Mereka berdua saling menatap tajam, beradu argumen tentang pentingnya tanggung jawab. Beatrice mengangkat sudut bibirnya, kemudian dia menjentikan jarinya, dan cahaya berkumpul di depan, membentuk sebuah lingkaran. Tepat ketika Max waspada, bentuk kipas yang samar mulai terlihat buram di atas bola bulat itu. Beberapa saat kemudian, ketika bentuk itu menjadi jelas, Max melebarkan matanya. Terlihat Jubilian sedang memakai piyamanya, duduk di tempat tidur sambil mengucek mata. Setelah sejenak menatap penampilan menggemaskan itu dengan bingung, Max segera menyuruh Hampton memalingkan wajahnya. Beatrice berbicara kepada Jubilian, namun tepat sebelum adiknya itu mengadu, Max tersenyum cerah dan berbicara kepada Jubilian. Melihat kekasihnya setelah sekian lama, rasa kesal yang menumpuk perlahan mereda. Jubilian menyadari dari ekspresi Max yang tidak bagus. Tapi Max menggelengkan kepala dan mengatakan betapa rindunya dia. Beatrice terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya atas kebohongan tidak tahu malu yang keluar dari mulut Max. Dan Hampton yang membelakangi mereka juga mendesis. Orang-orang yang tiba kemudian dan menyaksikan situasi itu pun mengerutkan kening. Mereka tidak percaya dengan penampilan putra mahkota yang berubah menjadi domba yang jinak. Namun Jubilian berkata dengan suara lembut, dia juga merindukan Max. Tapi saat ini mereka sedang menjalankan kewajiban masing-masing. Jubilian menyemangati Max untuk melakukan yang terbaik. Max akhirnya mengangguk dan tertawa polos. Dia berjanji akan semangat dan bekerja keras. Namun sebelum dia bisa mengatakan lebih jauh, Beatrice memutuskan sambungan dengan alasan ada urusan mendesak yang harus segera dia urus. Jubilian tersenyum lebar dan mengangguk mendengar perkataan Beatrice. Begitu komunikasi terputus, Beatrice menatap tajam ke arah Max. Awalnya dia ingin mengadu, tapi malah memberinya kesempatan emas. Beberapa saat kemudian, Max tersenyum gembira dan mengatakan bahwa dia akan bekerja keras. Hal ini membuat kening Beatrice semakin berkerut. Jubilian menghela nafas setelah komunikasi terputus. Sepertinya Max mencoba melarikan diri dari istana. Namun setelah dia menenangkannya, Jubilian yakin Max akan tenang selama beberapa hari. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya Jubilian tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk membujuk ayahnya. Helaan nafas panjang kembali keluar. Pikiran tentang pembicaraan dengan ayahnya terasa semakin berat. Dia tahu kebersamaan mereka selama beberapa hari terakhir benar-benar membuat sang ayah terlihat sangat bahagia. Itulah sebabnya setiap kali keinginan untuk berbicara muncul di bibirnya, dia kembali menelannya dalam diam. Pikirannya melayang pada satu hal, pernikahan dengan Maximilian. Setengah tahun lalu, dia masih mati-matian menghindari takdir itu, melakukan berbagai cara agar tak terikat dengannya. Namun kini keadaan justru berbalik. Dia bukan lagi gadis yang lari dari pernikahan, melainkan seorang gadis yang harus mengumpulkan keberanian untuk memohon restu ayahnya. Saat sedang berpikir bagaimana cara menenangkan Max, sesuatu terlintas di pikirannya dan berpikir untuk mendiskusikannya bersama Kylan dan Beatrice. Di ruangan yang tenang, Regis tersenyum sambil menyesap tehnya. Dia menikmati kebersamaan sederhana bersama putrinya. Meskipun itu adalah kesan singkat, sudah lama sekali wajah Regis terlihat begitu nyaman. Helena pun berpikir
Sekarang Amelia bisa menutup matanya dengan tenang. Namun Regis segera mengubah ekspresinya ketika Helena membicarakan pernikahan Jubilian dengan putra mahkota. Penobatan akan segera dilakukan. Menurutnya, Jubilian pasti akan merengek ingin segera menikah setelah melihat penampilan agung yang mulia kaisar. Mata Regis yang tadinya kaku menjadi membeku. Dia belum mau melepaskan putrinya. Karena ulah mantan kaisar Darius, waktu yang dihabiskan tanpa bisa berbuat baik kepada putrinya terlalu lama. Dia ingin memberikannya kasih sayang yang tidak bisa dia berikan kepada putrinya selama setidaknya 3 tahun, dengan membiarkannya tetap berada di sisinya. Regis kemudian teringat akan kriteria pria yang diinginkan putrinya. Jubilian menginginkan pria yang memiliki uang, kehormatan, keluarga, harta, dan kemampuan di tingkat tertinggi. Dan kenyataannya, Max belum memenuhi semua syarat itu. Kepribadiannya juga sangatlah kurang. Regis membuka mulutnya, membenarkan dirinya sendiri. Putrinya pasti akan kembali segera setelah melihat penobatan. Apalagi putrinya tidak begitu haus akan pernikahan. Helena hanya tertawa, seolah geli dengan suara dingin Regis yang menunjukkan ketidakpuasan. Sebenarnya, Helena khawatir jika Kaisar akan datang menyerbu ke tempat itu. Dia dengan serius mempertimbangkan akan mengadakan pesta untuk para penonton di hari itu, membayangkan pertarungan abad ini yang akan terjadi. Kemudian terdengar suara Jubilian dari luar pintu. Helena sebenarnya ingin menyaksikan pertengkaran ayah dan anak yang akan segera terjadi. Namun sayangnya, Regis memintanya untuk pergi. Setelah masuk ke kamar, Jubilian menyampaikan kabar gembira terlebih dulu. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan bengkel Fyodor untuk mengelola toko barang kerajinan tangan dan barang sihir para pengrajin di wilayah mereka. Ayahnya tersenyum lebar dan menatapnya dengan bangga. Begitu banyak kasih sayang terpancar dari matanya, sehingga kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Namun, Jubilian segera menelan ludah. Setelah bertekad, Jubilian menatap ayahnya dan dengan hati-hati memulai pembicaraan. Tapi ayahnya tiba-tiba bangkit. Ada penyusup yang datang, dan dia akan pergi sebentar untuk mengurusnya. Ketika Jubilian mendeteksi dengan sihir, satu-satunya makhluk yang mendekati rumah mereka hanyalah seekor tikus. Ayahnya tahu itu adalah tamu yang sangat tidak Jubilian sukai, jadi dia akan mengirimnya jauh-jauh. Kemudian, Regis melompat keluar melalui jendela yang terbuka. Jubilian cemberut melihat pemandangan yang kacau itu. Dia merasa ayahnya sengaja melakukan itu untuk menghindarinya. Regis melepaskan tikus kecil itu di padang rumput dan menasehatinya. Putrinya takut padanya dan meminta tikus itu untuk jangan pernah mendekat ke sana lagi. Tikus itu menatap Regis cukup lama sebelum berbalik dan menghilang. Regis menghela nafas. Dia khawatir tentang ekspresi putrinya yang menatapnya. Tetapi dia telah melewati rintangan itu. Masalahnya adalah hari penobatan. Dia harus mengambil tindakan agar Jubel dan Max tidak sempat berbicara dan segera pulang ke wilayah mereka setelah penobatan selesai. Saat itu, Regis tersentak mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Regis yang hendak menyambut putrinya dengan tenang akhirnya membeku karena putrinya memeluknya dari belakang. Regis menundukkan matanya dengan pahit, berpikir bahwa saatnya memang telah tiba. Seolah-olah mengetahui isi hatinya, Jubilian pun berkata, dia juga ingin bersama ayahnya selama mungkin. Tapi di sisi lain, dia juga takut kalau Max tidak akan menunggunya dan bertemu dengan orang lain. Mendengar itu, Regis berbalik dan menatap putrinya. Regis merasakan nyeri di dadanya melihat putrinya dengan mata berkaca-kaca. Dia mencoba menenangkan putrinya. Max tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan jika dia pun melakukannya, Regis tidak akan pernah membiarkannya lolos. Jubilian tersenyum manis. Dia selalu merasa aman karena adanya ayahnya. Tapi hati manusia tidak bisa dikontrol. Begitu juga dengan hatinya. Jubilian kemudian memegang tangan Regis dan berkata kalau dia ingin menikah. Dia ingin hidup bersama orang yang dicintainya, melahirkan anaknya, dan menjalani hidupnya.
Regis merasakan nyeri di hatinya saat putrinya mengungkapkan isi hatinya yang jujur. Dia berpikir bahwa dirinya terlalu serakah selama ini. Meskipun berpikir begitu, hatinya terasa hancur, memikirkan untuk melepaskan putrinya yang manis. Saat itu, Jubilian menggenggam erat tangannya dan berkata bahwa dia juga tidak mau berpisah dari ayahnya. Regis merasakan sesuatu yang panas melonjak saat putrinya mengucapkan kata-kata yang tidak terduga itu. Jika memungkinkan, dia ingin putrinya berada di sisinya seumur hidupnya dan melihatnya bahagia. Itulah mengapa dia ingin mencari menantu yang berasal dari wilayah ini. Dia tidak pernah menyangka muridnya yang tidak berguna itu akan merebut putrinya. Saat Regis memancarkan permusuhan terhadap Max, Jubilian memeluknya dan berkata, dia akan memasang lingkaran teleportasi ke ibu kota di wilayah mereka. Regis tercengang, tapi Jubilian tersenyum cerah sambil menatap ayahnya. Dia tidak ingin kehilangan ayah ataupun Max. Apalagi, dia juga ingin terus mengembangkan wilayah mereka. Regis tertawa kecil mendengar perkataan putrinya yang cermat. Memang tidak ada orang tua yang bisa menang melawan anaknya. Kali ini pun dia kalah. Tetapi dia segera mengerutkan kening ketika teringat akan muridnya yang menyebalkan datang pada larut malam dan menggodanya dengan memanggilnya ayah mertua. Regis merasa moodnya menjadi buruk. Kemudian dia mengelus wajah putrinya yang manis, lalu meminta putrinya memasang lingkaran teleportasi setelah penobatan. Jubilian pun memanggilnya dengan nada kesal, tetapi Regis menatapnya, seolah penampilan Jubilian yang itu pun menggemaskan. Larut malam, Max mondar-mandir dengan gelisah. Jubilian memintanya untuk percaya padanya dan menunggu. Tapi dengan sekitar 3 minggu tersisa sampai penobatan, ada alasan mengapa Max tidak bisa menahan diri. Sebagian besar bangsawan ingin Max segera dinobatkan, tetapi Max telah menundanya sejauh mungkin karena dia ingin melakukan penobatan bersama Jubilian. Semua persiapan sudah selesai, hanya butuh Jubilian saja. Tapi itu tidak semudah yang dia pikirkan. Max mengepalkan tinjunya karena teringat akan gurunya. Max melihat jam, ini sudah pukul 11 malam. Saat ini, tidak akan ada yang tahu jika dia pergi ke wilayah Floyen. Max dengan cepat berganti pakaian dan meninggalkan kamarnya. Saat Max dengan cepat keluar dari istana, dia melihat Beatrice sedang menggambar sesuatu dengan wajah yang lelah. Biasanya dia akan berhenti dan bertanya, tapi sekarang adalah waktu yang genting. Max berpikir dengan mata bersinar dingin. Dia berniat untuk berlutut di depan gurunya nanti. Meskipun ayahnya menyuruh memasang lingkaran teleportasi setelah penobatan, Regis akhirnya menyerah lebih cepat dari yang dia duga. Dan sekarang, Jubilian sedang menggambar lingkaran teleportasi. Mananya kini hampir kembali ke keadaan sebelum menyegel Fafnir. Jarak antara wilayah mereka dan ibu kota juga tidak terlalu jauh, jadi mananya tidak akan habis sepenuhnya. Dia menyelesaikannya dengan cat yang terbuat dari bubuk batu mana. Lingkaran teleportasi adalah sihir tingkat tinggi. Bantuan Beatrice sangat besar untuk memahaminya, tetapi Jubilian merasa bangga karena sekarang dia bisa menggunakan sihir serumit ini. Ketika Beatrice mengabarkan lewat telepati bahwa titik koordinat tujuan telah siap, Jubilian menyalurkan mana ke dalam lingkaran sihir itu. Dia tersenyum karena akan segera melihat Max. Pada saat harapan tulus itu diucapkan, tubuhnya diselimuti dengan cahaya putih. Kemudian saat Jubilian membuka mata, pemandangan di sekelilingnya telah berubah. Kilau cahaya sihir perlahan memudar, digantikan oleh kemegahan yang begitu familiar. Dia menyadari bahwa dirinya telah benar-benar tiba di istana kekaisaran. Terdengar suara yang sangat emosional memanggil namanya, dan lengan yang memeluknya terasa sedikit gemetar. Beatrice menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, karena sebelumnya dia merasa sangat takut jika rencana ini gagal. Di waktu yang hampir bersamaan, Maximilian akhirnya berhasil menembus perjalanan berat menuju wilayah Floyen. Nafasnya terengah, tubuhnya letih, sementara fajar baru saja menyingsing. Tujuan awalnya adalah untuk meluluhkan hati Duk Floyen, tetapi karena sudah sangat lelah secara fisik dan mental,
Max hanya ingin melihat wajah Jubilian sekarang. Namun saat dia hendak menuju kamar Jubilian, dia merasakan kehadiran seseorang. Max menyeringai dan segera menundukkan kepalanya. Sebuah batu meluncur melewati tempat kepalanya semula berada. Maximilian menunduk ringan, senyum tipis terbit di sudut bibirnya. Dia tahu orang yang menantinya telah lama bersiaga. Regis berdiri di hadapannya, tatapan dingin dan penuh kewaspadaan. Regis sudah mencabut pedangnya dengan cepat. Max menangkis serangan gurunya sambil berdecak dalam hati. Serangan gurunya terasa lebih kuat dari biasanya. Namun saat dia menangkis energi pedang yang melesat ke arahnya, Max juga sadar akan satu hal, bahwa kemampuannya sekarang jelas sudah berada di atas gurunya. Max meningkatkan kekuatan energinya secara drastis dan memukul balik pedang gurunya hingga Regis sedikit goyah. Max tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Regis terpaku melihat pedang Max yang berhasil mengunggulinya. Meskipun itu bisa dianggap sebagai penghinaan baginya, dia hanya diam. Dan saat itulah Max berlutut dan memohon, meminta izin untuk bisa menikahi putrinya. Regis menatap mata muridnya yang penuh kesungguhan itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memberinya peringatan. Jika Max sampai membuat Jubilian menangis, saat itu juga Max harus melawannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Wajah Regis melunak mendengar jawaban tegas Max dan mengizinkannya untuk pergi menemui Jubilian. Seakan tidak percaya izin itu diberikan begitu mudah, Max melongo sejenak sebelum berlari menuju kamar Jubilian tanpa mendengar sisa perkataan Regis. Namun saat dia sampai di sana, Max mengernyitkan dahinya. Saat Max kebingungan melihat tempat tidur yang rapi tanpa ada orang, Regis muncul di belakangnya, menjelaskan dengan nada datar bahwa Jubilian telah lebih dulu pergi menggunakan sihir pemindahan menuju ibu kota. Max sempat terlihat kecewa, namun kemudian dia tertawa. Sepertinya hati mereka benar-benar terhubung di saat yang bersamaan. Max lalu menatap gurunya. Persiapan pernikahan sudah selesai dengan sempurna. Gurunya hanya perlu datang membawa diri saat upacara penobatan nanti. Namun sebelum Regis sempat menjawab, Max sudah menghilang dengan cepat. Regis hanya bisa menatap punggung muridnya itu dengan kesal. Di istana kekaisaran, Jubilian diliputi kegelisahan saat mengetahui Maximilian menghilang. Meskipun Dennis dan Kellen meyakinkannya bahwa pria itu tidak mungkin celaka, rasa cemas tetap menggerogoti hatinya. Kamar Max yang kosong terasa lebih luas dari biasanya. Karena ingin merasakan kehangatannya, Jubilian merebahkan diri di tempat tidurnya. Namun rasa rindu itu malah semakin besar. Jubilian terus gelisah, takut dia tidak akan kembali. Tapi kemudian sebuah pikiran terlintas. Jangan-jangan Max pergi menyusulnya ke wilayah mereka. Tiba-tiba ada suara ketukan dari jendela. Jubilian terperanjat dan langsung berlari membukanya. Begitu jendela terbuka, Max langsung memeluknya, memberikan alasan bahwa dia hanya jalan-jalan sebentar. Tentu saja tidak mungkin Max berjalan-jalan di jam seperti ini, apalagi wajahnya terlihat begitu lelah. Tapi Max malah mencium pipi Jubilian erat dan mengajaknya untuk segera menikah. Meskipun mereka sudah bertunangan, ajakan yang tiba-tiba ini membuat Jubilian bingung. Max menggenggam jari-jari Jubilian dan berbisik bahwa dia sudah mendapatkan izin dari ayah mertua. Jubilian sadar bahwa ternyata Max pergi menemui ayahnya. Katanya itu karena dia tidak bisa menunggu lagi. Dia sudah menunggu terlalu lama. Jubilian melihat keinginan yang kuat di mata Max. Dia tahu jikapun dia menolaknya, Max mungkin akan menahannya lagi. Tapi sebenarnya Jubilian juga menginginkannya. Hanya saja dia terlalu malu untuk mengatakannya secara jujur. Saat Jubilian mengangguk pelan sebagai jawaban, Max langsung menciumnya sambil mulai menanggalkan pakaiannya. Max terlihat sangat terburu-buru sampai Jubilian tertawa tanpa sadar. Max memeluk dan menciumi leher Jubilian, membuatnya merinding karena sensasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Tubuh Jubilian gemetar saat Max menatapnya dengan senyum tipis sambil terus melepaskan pakaiannya. Dan kemudian Max merobek gaunnya dan berkata dengan nakal bahwa dia sudah menyiapkan baju ganti untuknya.
Setelah itu, seperti binatang yang lepas dari kendali, Max langsung menyergap Jubilian.